welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan SKD Kedinasan tahun 2022 pada bagian TWK yaitu Bahasa Indonesia. Kalau teman-teman mau lihat yang TWK di bagian nasionalisme, patriotisme, dan sebagainya, kalian bisa cek di description box ya selesai video ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya, agar aku semakin bersemangat. Yuk subscribe, terima kasih. Soal nomor 1. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, seperti unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, dan memilih kata yang tepat dalam kalimat. Di bawah ini contoh kelompok kata yang efektif adalah A. Saya menjelaskan mengenai masalah itu. B. Saya akan menjelaskan daripada masalah itu. C. Saya menjelaskan sehubungan masalah itu. D. Saya akan menjelaskan masalah itu. E. Saya tahu menjelaskan mengenai masalah sehubungan dengan itu. Yang ditanya ini teman-teman ya, di bawah ini adalah contoh kelompok kata yang efektif. Jadi kalimat efektif ini memerlukan adanya objek dan predikat agar kalimat tersebut terlihat utuh ya teman-teman. Dan kalimat efektif ini biasanya memberikan pemikiran yang bisa dibaca jelas oleh pembaca ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat di poin A, saya menjelaskan mengenai masalah itu, ini kurang tepat ya teman-teman. Saya menjelaskan mengenai masalah itu kurang tepat. Yang B, saya akan menjelaskan daripada masalah itu. Ini juga kurang tepat. Yang C, saya menjelaskan sehubungan masalah itu. Ini kurang tepat juga ya teman-teman. Yang D, saya akan menjelaskan masalah itu. Ini kita simpan. E, saya tahu menjelaskan mengenai masalah sehubungan dengan itu. Ini udah yang berbelit. Jadi yang benar itu adalah yang D. Saya akan menjelaskan masalah itu. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Pengarang itu menyerahkan naskah karangannya kepada kepala redaksi penerbit Bukupedia. Bentuk pasif dari kalimat tersebut adalah A. Naskah karangan diterima kepala redaksi penerbit Bukupedia dari pengarang. Ini langsung aja kita jawab ya teman-teman. Naskah karangan diterima kepala redaksi. Ini kurang pas ya teman-teman. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, bentuk pasif itu apa. Jadi kalimat pasif itu adalah jenis kalimat yang dimana subjeknya ini diberikan sebuah tindakan ya teman-teman. Jadi ada hal yang harus kita perhatikan dalam kalimat pasif ini. Contohnya yang pertama itu, yang harus kita perhatikan adalah imbuhan ter. Imbuhan ter. Ini sorry tulisannya agak jelek ya teman-teman. Kemudian imbuhan di, imbuhan ter dan an, dan terakhir adalah imbuhan ter, ke, dan an. Itu biasanya termasuk ke dalam predikat ya teman-teman. Dan bentuk pasif yang kedua itu kita harus tahu dulu subjek yang tidak melakukan tindakan secara langsung. Jadi kalau pasif tindakannya secara tidak langsung, sedangkan kalimat yang aktif adalah tindakan yang secara langsung. Dan yang poin ketiga yang harus kita ketahui, kalimat pasif ini memiliki kata ganti yang dapat menunjukkan suatu kepunyaannya teman-teman. Jadi kita langsung aja kita eliminasi yang enggak berkepentingan. Yang A, naskah karangan diterima kepala redaksi penerbit Bukupedia dari pengarang. Ini kurang tepat ya teman-teman. Naskah karangan diterima kepala redaksi. Ini kata-katanya bukan kalimat pasif, ini kalimat aktif ya teman-teman. Yang B, naskah karangan diserahkan kepada kepala redaksi penerbit Bukupedia kepada pengarang. Ini juga kalimat aktif. Yang C, kepala redaksi penerbit Bukupedia menerima naskah karangan dari pengarang. Ini juga kalimat aktif ya teman-teman. Yang D, naskah karangan pengarang diserahkan kepada kepala redaksi penerbit Bukupedia. Ini juga kalimat aktif. Yang E, pengarang itu menyerahkan. Pengarang itu menyerahkan. Berarti ini menunjukkan suatu kepunyaan. Pengarang, misalnya kita nih menyerahkan naskah karangan kepada si penerbit Bukupedia. Nah, ini dia termasuk kalimat pasif ya teman-teman.
Jawabannya adalah yang E. Soal nomor 3. Kasihan sekali orang itu. Dia hanya sendirian ketika mengalami kesusahan tanpa ada saudara atau kerabatnya yang berusaha untuk membantunya. Pernyataan di atas dapat diperbahasakan dengan A. Air lalu kubang tohor. B. Air mata jatuh ke parit. B. Air mata jatuh ke perut. C. Air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam. D. Air yang tenang jangan disangka tiada berbuaya. Yang E. Air susu dibalas dengan air tuba. Jadi peribahasa yang tepat dari kata yang tersebut ini adalah yang B ya teman-teman. Air mata jatuh ke perut. Kenapa? Karena dia dalam artiannya ini adalah suatu keadaan yang teramat sangat sedih ya teman-teman. Teramat yang sedih, seseorang yang sedang sedih tetapi dia hanya merasakan itu gak bisa leluasa gitu. Dia hanya menahan dan disimpannya sendiri. Jadi kayak seperti dendam gitu, tapi dia gak bisa membalaskan. Atau juga bisa maksudnya ini dia mempunyai rasa sedih yang ada pada dirinya tetapi tidak diperlihatkan ke orang lain gitu ya teman-teman. Itulah maksud dari air mata jatuh ke perut. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berbagai suku bangsa yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan satu bahasa yang dapat dipahami bersama, yaitu bahasa Indonesia, tanpa menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaannya pada nilai-nilai sosial budaya serta bahasa daerahnya. Pernyataan di atas menyatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Lambang kebanggaan kebangsaan. B. Lambang identitas nasional. C. Alat pemersatu berbagai suku bangsa. D. Alat penghubung antar daerah. E. Alat penghubung antar budaya. Ini kita balik ke soalnya teman-teman. Pernyataan di atas menyatakan fungsi bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia ini apa fungsinya dari si pernyataan ini? Bahasa Indonesia itu kan dapat supaya kita saling berkomunikasi, misalnya berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua melalui bahasa yang kita miliki gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah si C, alat pemersatu berbagai suku bangsa. Jadi di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional ya teman-teman. Lambang identitas nasional, sebagai sarana suku bangsa juga sebagai pemersatu dan alat komunikasi antar budaya dan daerah. Tapi yang paling tepat itu ini ya teman-teman, alat pemersatu berbagai suku bangsa itu udah merangkum semuanya ini, alat penghubung antar daerah, alat penghubung antar budaya. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5, soal nomor terakhir. Di antara kalimat-kalimat di bawah ini, manakah yang merupakan kalimat yang baku? A. Mereka jebak pencuri itu hingga akhirnya tertangkap. B. Situ sudah lama, ini maksudnya Siti ya teman-teman. Siti, ini nama orang. Siti sudah lama menunggu adikmu di tempat ini. C. Ia teriak-teriak sehingga suaranya serak. D. Ia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah. E. Dua anak lelaki itu berantem di pinggir kali. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu ya teman-teman, kalimat baku itu apa. Jadi kalimat baku adalah kalimat yang secara efektif dapat dipakai untuk menyampaikan gagasan ya teman-teman secara tepat dan menggunakan kata-kata baku gitu. Ini yang A. Mereka jebak pencuri itu hingga akhirnya tertangkap. Ini kalimat yang tidak baku ya teman-teman. Aturan yang paling pas itu adalah menjebak atau mereka menangkap pencuri itu hingga akhirnya tertangkap gitu. Ini yang A salah. Yang B, Siti sudah lama menunggu adikmu di tempat ini. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Ini kalimat yang tidak baku. Yang C, ia teriak-teriak hingga suaranya serak. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Ini kalimat yang tidak baku. Yang D, ia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah. Ini kita simpan dulu. Yang E, dua anak lelaki itu berantem di pinggir kali. Berantem itu adalah kalimat yang tidak baku ya teman-teman. Jadi kita
Jadi kalimat bakunya itu adalah berkelahi atau bertengkar, sedangkan kalimat tidak bakunya ini berantem. Ini juga salah ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Ia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah. Ini adalah kalimat yang baku. Jadi kalimat baku itu kalimat yang biasanya kita pakai dalam sehari-hari juga ya teman-teman. Oke, segitu dulu untuk soal dan pembahasan TWK di part 2 ini. Semoga teman-teman semua lulus dan masuk ke sekolah kedinasan impian teman-teman. Amin. Kalau kalian suka, silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.